A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana wa an'ama 'alaina 'ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nara wa ahlaha ya'ujuna min ahli riya. Qila ya Rasulullah wa kaifa ya'ujun nar? Qala min harrin nari allati yu'azzabuna biha. Wa fi hadhihi al-fadaih ibratun li ulil absar. Wallahu subhanahu waliyul hidayah bifadlih. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, innan nara wa ahlaha ya'ujuna min ahli riyah. Sesungguhnya neraka dan penduduknya neraka itu berdempitlah mereka itu daripada ahli riyah. Dikatakan orang, ya Rasulullah, bagaimana berdempik oleh neraka? Qala, berkata ianya Rasulullah, dari karena panas api alati yang diazabkan akan mereka itu dengannya api. Wa fi hadhil fadaih, dan pada ini segala kehinaan-kehinaan itu pelajaran li ulil absar, bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Wallahu subhanahu waliyul hidayah bifadlih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang menguasai hidayah dengan karunia-Nya Allah. Jadi liket urang yang rianya na dua boh kehinaan. Pertama na kehinaan secara rahasia, yaitu amalan kitanya yang hanagatnya pedisan tulak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ditupu oleh para malaikat-malaikat. Yang kedua na kehinaan secara terang-terangan, yaitu di saat ura akhirat, di saat hisab amalan katanya yang terima oleh Allah, kemudian dipanggil kitanya yang rianya dengan bermacam-macam nama yang nagat, termasuk dengan nama ya kafir, ya fasik. Kemudian yaitu hadis yang disampaikan oleh yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, yang menyatakan tentang musibah yang paling raya. Pertama yaitu hana merempuan syurga, yang kedua tamang dalam neraka. Kalian termasuk hadis yang menunjukkan kepada hinanya riya, yaitu hadis yang diriwayat oleh Ibnu Abbas. Nepegah Ibnu Abbas belum dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepegah neraka dan asawa neraka didempit karena ahli riya. Neraka dan asawa yang di dalam nerakanya didempit karena urang-urang ria. Entah yang lebih beradabat, ya Rasulullah, kiban didempit neraka. Pakan nerakanya didempit.
Dijawab oleh Nabi, karena suwam tat apui. Karena suwam tat apui yang neazib orang-orang yang ria dengan apui tersebut. Ya, artinya apui untuk nazir orang ria ya, berbeda dengan apui nazir orang lain. Ya, sehingga apui yang nazir orang rianya lebih tutung daripada apu-apu yang lain. Gara-gara berat tak tutung apuinya, ya, maka diiblah neraka dan diiblah urang-urang yang na dalam neraka ya. Nabi Ali Al-Ghazali nyan atranyan ban Bandung ya, na dua boh keinaan, na dua boh musibah. Kalian hadis yang menyatakan tentang buruknya sifat ria ya. Nyan ban Bandung kehinaan-kehinaan yang diberikan terhadap orang yang riaknya jid ke pelajaran ya, bagi orang-orang yang mempunyai mata hati ya, kita yang udip mata hati nyan jid tacok ke ibrah ya, tacok ke itibar, tacok ke pelajaran supaya ya, kita yang hana terjadi sifat ria atau terhindari daripada ria. Yang istimewa yang jid ria yaitu termasuk mutlawid. Yang karena hadisnya mutlawid walau dengan ria. Jadi ni mutlawid kita tengok Nabi walau secara ria. Maknanya orang gem mutlawid ke Nabi ya, kan gak harap pahala ya. Ya? Ya, atau gak harap karena yang lagak tu ngai pujo gele kau. Ya, jid hit. Ya, tetap jid ibadat. Tapi khusus bak selawat. Khusus yang nak bak selawat. Nah, orang baca riak dalam hadisnya raya. Yang mana raya paresu. Ya, tak bermakna selawatlah kamu dia telung walau dengan paresu itu je yang kan keparesu di ria ya. Nah, banyak hadis yang mengatakan bahwa jid selawat ke Nabi gim selawat walau dengan ria. Rarayat hatam tu dalam selawat jid ya. Tena ayat bek tahui kepada Muhammad lagi tahui salah satu kata yang makna bek tahui ke Muhammad lagi tahui di antara sesama kata makna jikan bek rai untuk telawat bek takun hai man hai Muhammad bek tahui nan ke Nabi Muhammad yang makna ji bek tahui Nabi lagi tahui di antara sama geroro tu. Nya tahui tapi geroro kan tak sebut nan. Ya. Medingka urang yang jih menteng hana adab tersebut nan. Apalagi ke Nabi Muhammad. Jadi yang thaminan be gata seru ya Nabi dengan seruan lagi seruan sebahagian kamu terhadap sebahagian lain. Nya mana ji be tahui nan. Tidak kala dalam kitab tafsir menan. Ya, baik tahu ya Muhammad ya, wahai Muhammad baik benar ya, nanti wahai Nabi atau wahai Rasulullah kan makna jihinan lam ayatnya getam hanjim telurai ke lingiak orang dike nya la ilau nya lingiaknya na ukuran jid na ukuran jid yang jid melingik yang jid lingik
lagi ukuran nyekeun urung tuha kan lagi bayu iput lengen. Nah. Nyah na itamang dalam mutalawat lah kamu dia telung walau dengar ria. Dia mutalawat ngaria aja. Lingit-lingit yang tu nya na ukuran raw yang jeut. Nya lebih daripada yang jeutnya kakahan jeut. Jadi sekadar lingit biasa mengatakan hana patah-patah lah, hana menjungkat-jungkat punggung. Ya, kan lingit patah-patah mentenya. Hati jeut. Nya lingit berat-beratnya muka. Nah, hanjit. Jadi yang baik mentuju mana baik surah selawat rian tu ruh kepada lingit yang mana-mana. Maka jika engkau bertanya, fa akhbirna, maka kabarkan olehmu akan kami daripada hakikat ikhlas dariyah dan hukum keduanya dan bekasan keduanya pada beramal. Ya, cipegah bak kamu putra, kiban sebenarnya yang gekun dengan ikhlas. Kiban definisi ikhlas, kiban definisi riyah. Pu makna sebenarnya ikhlas dan pu makna sebenarnya riyah, dan kiban hukum ikhlas dariyah alanya putra efek yang ditimbulkan oleh ikhlas dan riyahnya pada amal yang kalian lakukan. Fa'lam, maka ketahui olehmu sesungguhnya ikhlas daripada diisi ulama kita itu ada dua macam. Ikhlasnya diisi ulama sufi dua macam. Yang pertama ikhlasul amal wa ikhlasu talabil ajri. Pertama ikhlas beramal, yang kedua ikhlas mencari pahala. Ikhlas amal, ikhlas mencari pahala, dua macam. Fama ikhlasul amal fahuwa iradatut takarrubi ilallah azza wa jalla wa ta'zimu amrih wa ijabatu da'watih. Adapun ikhlas amal, maka dianya itu bermaksud mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan membesarkan perintahnya Allah dan menerima seruannya Allah. Nyan makna ikhlas beramal. Kiban yakin ikhlas amal tahun katanya untuk bertawadhu kepada Allah Ta'ala. Amai yang kita buat tahun lagi kita untuk tak bertawadhu dengan Allah Ta'ala, oleh yang tak peraya perintah Allah dan tak terima seruan Allah. Yang makna ikhlas amal. Hana pulain pakai nak buat amal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang jawabannya alanya peraya perintah Allah, karena kalau perintah Allah tak takdim terhadap perintah Allah tak buat. Alanya menerima karena akan seru oleh Allah tak ijabah, tak sahut panggilan Allah Ta'ala. Nyan bagai puakeun tujuan urang beribadat, mendekatkan diri kepada Allah, mentakdim perintah Allah, membesarkan perintah Allah dan menerima seruan Allah. Hana membayang ke surga, hana membayang ke nyo, hana membayang ke je. Yang kan? Yang gekun dengan ikhlas amal.
Ha? Lahir tu 50 dikurang. Jadi ikhlas amalnya hana maksud pulain. Hana maksud pulain tapu-tapu wajudan. Hana puakeun tasannu bak makhlukkan rekayasa bagi makhlukkan untuk mendapatkan pujian daripada manusia, kan untuk mendapatkan cintaan dari puakeun pujian atau kasih daripada manusia, termasuk tidak bermaksud pahala akhirat. Pahala akhirat yang nam kerling. Yang bermaksud tok untuk putawara dengan Allah Ta'ala. Selain daripada takarub mendekatkan dirinya hanya maksud. Contoh yang lain daripadanya ka ayyurida bi ibadati sawabal akhirah. Lagi maksud le urang dengan ibadatnya pahala akhirat. Monya ikhlas beramal termasuk pahala akhirat enam kerling ya. Hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang dengan ikhlas amal. Wal baisu alaihi i'tiqadu sahih, dan bermula yang mendorong di hatinya ikhlas amal itu i'tiqad yang sahih, i'tiqad yang benar. Jadi pembais ji pendorong supaya urangnya ikhlas amal yaitu i'tiqad yang betul, iman yang betul, iman yang sempurna. Wadidu hadzal ikhlasi an-nifaq, dan bermelawan ini ikhlas itu nifaq. Benar makna ikhlas amal yaitu kedaya beramal tujuan hanya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, hanya membesarkan perintah Allah, hanya menerima seruan Allah. Lawan daripada ikhlasnya putra nifaq. Nifaq yaitu mendekatkan diri kepada selain Allah. Orang beramal untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Orang yang beramal dengan tujuan lagi yang gekeun dengan munafik. Orang yang nanti buat nifaq gekeun munafik. Orang beramal untuk mendekatkan diri kepada selain Allah Ta'ala nya nifaq. Orang juga gekeun dengan munafik. Kira? Pupun tu untuk puak kemangan, hai mangat tong orang lain. Wa qala syekhuna rahimahullah an-nifaqu huwal i'tiqadul fasid alladhi huwa lil munafiq fillahi azza wajalla. Dan berkatalah syekhuna Abu Bakar Al-Waraq rahimahullah, bermula nifaq dianya itu i'tiqad yang fasid. Dianya i'tiqad yang fasid. Dianya nifaq itu i'tiqad yang fasid. I'tiqad alladhi dianya itu bagi munafik pada Allah azza wajalla. Orang hana butuh i'tiqad tentang Allah, nifaq. Nifaqnya yang kenyan sifat yang dimiliki oleh orang munafik. Termasuk mendekatkan diri kepada Allah mana tapu buat itu ngapah dengan pulat. Tapu buat kebaikannya mengapah dengan pulat. Tapu buat kebaikannya mengapah dengan pulin.
yang sama dengan kebaikan yang dia buat alat untuk upah ro dengan pulan putar ro dengan pulan kan tak putar ro katanya dengan Allah Ta'ala ya. Mengharapnya kita mang dan ibadat dengan mudah rezeki ria. Kita baca surat Al-Waqiah dengan mudah rezeki ria. Nyan bang kengkah walaysa huwa min qabilil iradat li'illatin zakarnaha fi maudhiha dan bukanlah dianya i'tikad yang fasid itu daripada pihak iradah karena alasan yang telah kami sebutkan pada tempatnya alasan. Ya. Jadi yang orang yang beribadat karena ingin mendekatkan diri kepada selain Allah Ta'ala yang menunjukkan dengan munafik karena sifat nifaq bagaimana putra sifat nifaq yaitu mendekatkan diri kepada selain Allah Ta'ala. Sebab yang ketiga pasal nifaknya adalah etikad yang fasid. Etikad gedanya yang hendak betul tentang Allah Ta'ala yang nifak. Sifat nifaknya itu bauran munafik. Lain sifat i'tikad yang fasidnya kan daripada pihak iradah li'illatin karena satu ilat yang telah kami sebutkan pada tempatnya. Jadi kan i'tikad yang fasidnya hanya itamang di dalam iradah di dalam segala maksud karena alasan hanya itamang di dalam kategori iradah. Sebab makna iradah halatun wasifatun lil qalbi yaktanifuha amrani ilmun wa amalun. Iradah yang maksud ini yaitu satu keadaan dan satu sifat begiate yang diliputi akan sifat tersebut atau keadaan tersebut oleh dua perkara yaitu ilmu dan amal. Jadi i'tikad guna fasid nifatnya i'tikad fasid sama dengan hana amal, hana ilmu kan. Meyana ilmu hana mungkin terjadi i'tikad yang fasid. Maka kepegah tu i'tikad yang fasid kuno yang salah ya hana itamang di dalam pihak iradah. Karena alasan yang akan kepegah alasan yang memendum di dalam tempat pembicaraan tentang iradah. Maka ini gede pegat definisi betul. Wa maknal iradah halatun wa sifatun lil qalbi yaktanifuha amrani ilmun wa amalun. Jadi makna iradah adalah satu keadaan atau satu sifat begitu yang diliputi akannya sifat oleh dua perkara
Kedua perkara ilmu dan amal. Jadi iradah satu keadaan atau satu sifat yang di dalam hati kita yang diliputi oleh ilmu dan amal. Jadi karena ilmunya tak mungkin salah. Jadi tiket yang pasit pun hana itamang di dalam kategori iradah. Wa amal ikhlasu fi talabil ajri fahuwa iradatu nafil akhirah bi amalil khairi. Dan adapun ikhlas pada mencari pahala, maka dianya itu iradah manfaat akhirat dengan amal kebaikan. Iradah bermaksud manfaat akhirat dengan amal kebaikan. Yang gebuhnan fit ikhlas fi talabil ajri, ikhlas bak mencari pahala. Yang karena kamu kerling tapi manteng gekeun manteng gebuhnan ikhlas beramal karena mangat nafalah. Tak beramal mangat selamat urang akhirat. Nyen ikhlas ni. Ikhlas dalam mencari pahala. Faham? Nya urang beramal untuk mendapatkan manfaat di urang akhirat, nyan manteng hanagekeun bahagian duniawi. Walaupun karena tapi yang ganyan harapkannya kan duniawi. Maka ini pertama di dalam ikhlas. Yang kebunan ikhlas mencari pahala. Yang paling tinggi dia benar. Ikhlas amal, beramal untuk mendekatkan diri pada Allah. Wa kana syekhuna rahimallah yaqul innahu iradatuna fil akhirah bi khairin lam yuradda raddan yata'azzaru alaihi khairuhu bihaisu turja bihi tilkal manfaat. Wa qad syarahna hadhihi syaraita. Dan adalah syekhuna rahimahullah taala berkata, innahu sesungguhnya ikhlas pada mencari pahala itu bermaksud manfaat akhirat dengan kebaikan yang tidak ditolakkan akan dianya kebaikan akan sebagai tolak yang ozor di atasnya seseorang oleh kebaikannya seseorang, dengan sekira-kira diharapkan dengannya kebaikan akan demikian manfaat. Menyebut ahli syekhuna maksud dengan ikhlas pada mencari pahala adalah bermaksud manfaat akhirat dengan kebaikan yang dia pubut, yang tidak ditolakkan akan dianya kebaikan akan sebagai tolak yata'azzaru alaihi, yang ozor di atasnya orang yang ikhlas oleh kebaikannya. Dalam arti turjabihi tilkal manfaat, diharapkan dengannya kebaikan akan demikian manfaat. Jadi maksud dengan ikhlas pada mencari pahala yang menurut Syekhuna Abu Bakar
yaitu tak maksud katanya daripada amal katanya adalah manfaat akhirat. Tak maksud manfaat akhirat dengan kebaikan yang katanya buat, ya. Dan tidak ada hal-hal atau alasan yang menyebabkan amal katanya yang tertolak, kebaikan yang tertolak, ya. Artinya semata-mata tak harap manfaatnya, ya, dengan kebaikannya yang dia buatnya, yang tak harap adalah manfaat akhirat. Hana harap lain, ya, hana menjampu ngampu lain. Tak ibadah adalah wajib. Nagriya nyata ibadat mengagelah wajib, nyata mendengarkan bahagian daripada ta'zim perintah. Pakan lumayan karena wajib. Pakan lumayan hai ngagelah wajib. Nyata mendengar dengan lumayannya ta'zim perintah. Ta'zim perintah Allah atau ta'ijabah seruan Allah. Keria. Jadi mengatakan rianya adalah bermaksud manfaat duniawi, ya, hanya ria beribadat karena bermaksud kepada manfaat duniawi, nyan ria. Apakah manfaat itu kedekatan dengan seseorang, atau pujian daripada seseorang, atau selamat daripada serangan malapetaka, atau mangat menghasilkan sesuatu ini dalam dunia, nyan bertiria. Adapun beribadat, melakukan kebaikan karena mengharap pahala atau karena mengharap manfaat di hari akhirat, yang berarti ikhlas. Walau ikhlasnya lebih rendah daripada ikhlas yang pertama benar. Ikhlas yang pertama benar pakai napubu ibadat mengatur dengan Allah Taala. Surga pijit, neraka pijit. Ya, tak upaya. Asal kata dengan Allah Taala berangkat banjir. Tiap dalam neraka pijit. Alhamdulillah. Jadi yang lebih tinggi. Semacam daripada ikhlas Rabi'ah Al-Adawiyah. Ikhlas yang keduanya tak harap manfaat atau akhirat supaya kita yang selamat daripada azab. Nyainan mufhum tentang baurnya mesti terjadi hana azab atau akhiratnya hana azab, nyan anan cana beramal. Nggih. Monya mata-mata urang pakan nutmayangan mesti atra wajib kan, hai ngagelah wajib berarti ta'zim perintah, ijabah, menerima seruan Allah Taala. Mana untung baik, takdir baik, untung jahat, takdir jahat. Takdir itu semuanya baik, jahat dan baiknya itu berbanding kepada manusia. Buat Allah Taala ya hana itilah god, hana itilah hana god, hana itilah bro. Ya, ai takdirnya kan iradah Allah. Buat Allah, Allah, alian perbuatan Allahnya hana itilah bro. Cuman tak kunyan bro karena tak nisbah tak banding ke
Kegetanya yang tukang bubut. Jadi untung jahat yaitu kejadian-kejadian yang hana diinginkan oleh tabiat yang normal, ya. Nyan untung jahat itu takdir, untung baik berarti atra-atra yang gagot. Kan makna untuk dalam kerjaannya Pak hidup jawab deh Pak akhir kehidupan dia ahlam cehna beriman untung baik untung jahat artinya puak getanya tak imani tak yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi bagainya datangnya daripada Allah, apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik, nyaman aja. Nanti mana ate yang gagat dari Allah, yang buruk dari Daud, nya nak beres iman mana? Atau yang gagat atau Daud yang buruk dari Allah Taala, nya nak beres iman. Harus mengimani bahwa semua takdir itu, semua yang terjadi itu, apakah baik atau jahat, datangnya daripada Allah Taala. Nyan makna beriman untung baik dan untung jahat. Mantakun jahat nyan karena nisbah bagedeo. Allah Taala nepegat cumcu bagedeo. Ya. Nyan pegat cumcu bagedeo oleh Allah pena beda dengan pegat jauh deh. Ngan pegat jauh masjid kah nak beda je. Menyata banding Allah Taala ne pegat jak cumcu bagdanya Allah Taala ne pegat jak kude bagdanya Allah Taala ne pegat jak masjid bagdanya nyen antara jak ya nak beda man le ya cuman wateta nisbah ngan gedanya manusia cumcu ya gekeun teu jahat. Jauh tergop, sampai di, ya, nya dekun yang jihau urung jauh tergop sampai di nyan jahat, buat nyan tahu pegat Allah. Berarti semua perbuatan manusia itu dikira mudah-mudah. Cuman hana adab gedenya, menyetanisbah, tabangsakan, tasandarkan perbuatan tidak baik itu kepada Allah. Anagot anadab ya. Wa qala al-hawariyun wa syarahna hadis syaraita dan sungguh kami jelaskan akan ini segala syarat-syarat. Ya. Jadi syarat-syarat pada tapukeun pada ikhlas mencari pahalanya na penjelasan drawi di dalam tempat yang lain. Wa qala al-hawariyun dan berkatalah hawariyun bagi Isa ibni Maryam alaihissalam mal khalisu minal amal. Dan berkatalah hawariyun bagi Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kita yang lihat orang hawariyun. Hawariyunnya adalah para sahabat-sahabat Nabi Isa, orang-orang yang sangat dekat dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Mal khalisu minal amal. Siapa orang yang ikhlas daripada beramal? Kiban ya keun urang ikhlas beramal. Tayang le urang
Hawariyun, sahabatnya Nabi Isa, Nabi Isa. Dia jawab, qala allazi ya'malu lillah. Orang ikhlas itu adalah orang yang beramal karena Allah. La yuhibbu ayah madahu alaihi ahadun. Yang tidak cinta ia akan bahwa dipuji akannya seseorang di atasnya amal oleh seseorang. Orang yang beramal karena Allah alian hana galak ganyan untuk ipujo legop karena agaknya beramal. Nyan makna urang ikhlas. Sama dengan ikhlas adalah beramal karena Allah. Lawan daripada ikhlas ria, beramal karena selain Allah, nyan adalah ria. Selain Allah dua macam. Beramal karena selain Allah dua macam. Pertama manfaat duniawi, yang kedua manfaat akhirat. Manfaat akhirat itu memang di dalam ikhlas mencari pahala, maka hana kriya. Kemudian manfaat duniawi nyan yang ria. Wa hadza tarudun litarki riya. Dan bermula ini itu sindiran bagi tinggai ria. Yang jawaban Nabiullah Isa kepada kaum Hawariyun nyan adalah sindiran untuk ditinggalkan ria, bek terjadi ria, bek gelakukan perbuatan-perbuatan menyertai dengan ria. Wa inama khasahu bi dzikri li'annahu aqwal asbab al-musyawwisah lil ikhlas. Dan hanya saja khusus ianya pengarang akan dianya ria dengan sebut li'annahu, karena sesungguhnya rianya itu si kuat-kuat sebab yang musyawwisah, yang membuat kacau bagi ikhlas. Jadi teman dengar rianya kan hana mencih bengiang, bahasa Arab mana ria kan ngiang, rianya ngiang, pelemah, pelemah bagop, pedih bagop, pengiang bagop, nya makna makna ria. Cuma ati pegah pu kan hana mencih tak pengiang, hana mencih tak pelemah ibadat yang bagop baru keria. Urang di ibadat langli geharap asa bosaan urang bi pujo kan. Ati kaya ibadat langli hana tahu. Ati geja hana tahu depu, gedu ide gli hana tahu kalen. Ya, ati woi gli pi hana urang yang, tapi gaknya beribadat ide dalam gua kasat ganyan pada satu saat supaya pujo oleh urang. Yang kan ge pelemah ibadat bagop. Ya, tapi yang gekeun dengan ria. Hama hana pelemah ibadat bagok kebal ke ria. Mana orang makna ria buno yang ke bermaksud manfaat duniawi daripada sebuah amal kebaikannya ria. Mampakan disilahkan dengan ria, mengkhususkan ria pelemah bagok karenanya yang paling raya. Nyan yang paling berat, yang buat gop nyan paling berat dia ke tukang kacau ikhlas dia. Tina tikana urang yang nyan tikapa tika tingat kenan jariang urang ati pupu ibadat nyong ngai pujo kulegop ada anai kalau urang yang tahu sang ngai pujo dideh yang mudah tat nyan puekeun reulah ikhlas hotai kalau le urang. Jadi karenanya sebab yang paling raya
kacau atau relah ikhlas kita, maka dikhususkan melihat itu dengan sebutan. Sehingga dia ke istilah ji riya. Murai. Ke urang dia ken dengan murai. Pun mana murai? Hamnya mana murai urang pelemah. Urang pelemah ibadat. Nah urang hana ke pelemah ibadat, tapi maksud tegai yang belepeng baca ngepupuk ibadatnya. Yang ke riya ti. Putra teken urang murai ti teken. Murai ti urang riya ti. Walaupun enggaknya naik pelemah. Sebab disebut riaknya karena nyan yang biasa terjadi dan nyan sebab yang paling kuat untuk menghancurkan ikhlas kita. Baca terawakkan mudah rezeki. Riya. Rezekinya faedah dunia. Mengharap manfaat duniawi. Baca juga. Yang orang yang melazamah surat waqiahnya mudah rezekinya. Nah sahabat, orang arif kita yang legok. Anak kubah sapu harta kana nalung kubah. Surat Al-Waqiah. Mupom ji pu orang yang melazamah surat Al-Waqiahnya akan dimudahkan rezeki oleh Allah Taala. Nyanyo itanya buat surah Al-Waqiah buat ju. Harap pahala nya rezeki nak kira wai. Menyata buat tak baca surat Al-Waqiah uro malam. Bunga ruput lia sa lia subuh. Malian lia mencah tak baca lom tu. Tak harap pahala rezeki nanti rezeki mudah nanti menyata niat ke mudah rezeki mentang rezeki mentang mudah pahala kerana kita niat pahala na dua macam, na pahala na rezeki dan niat rezeki itu baca Yasin tak baca Yasin ke urang teki. Nyan putra nama manfaat igedanya tukang baca. Pulih urang tekinya nama manfaat igedanya. Yang terbaca Yasin ngap pulih urang teki tu. Yang pulih urang tekinya kan manfaat ke urang baca. Wujud dalil menor bayati. Allah yang berkah rakyat yang membacanya untuk bala guru rezekinya dan menuju pulih. Dia. Mana itu mulia. Ada kasat pahala. Tak kasat pahala. Betul orang tekit. Pahala yang kita menglam tapuakan ikhlas mencari pahala pun. Baca surah Yasinnya ngak pulih orang tekit. Pulihnya manfaat dunia, tapi manfaat dunia kehanaiwa ke urang baca. Yang tam ngap tu aku baca ti ngap pulih tu aku. Nyari ya. Mengharapkan manfaat dunia betul kan? Jadi putra itu fadilah ayatnya, fadilah wiridnya. Bek tak kerling. Tak baca ju ayatnya, tak wirid ju. Engko na dua macam. Ati hana tak kerlingnya na dua macam. Na pahala,
dan na atra yang hana ada kerling. Menyata kerling ke fadilah tau, yang ke atra yang kerling tak kaya na falah na. Yang mana ni? Wa qala al-Junaid al-ikhlasu tasfiyatul amal anil muqaddarat. Dan berkatalah Junaid al-Baghdadi, bermula ikhlas itu membersihkan amal daripada segala kotoran-kotoran. Ini pernah li Syekh Junaid al-Baghdadi, mana ikhlas tak peglih amal daripada kotoran. Kotoran pu, hai kotoran ke tempat-tempat ria pula, tempat-tempat ria ya, yang kotoran itu peglih daripada atasnya, yang kenyan ikhlas. Jadi bersih ibadat katanya daripada hawa, bersih ibadat katanya daripada syahwat, yang kaya ikhlas. Dia ke benar, yang mangan macam tu agak nggak mudah rezeki. Nyari rezekinya kan hawa. Atra yang dahwa. Jadi beribadat karena menuruti hawa nafsu. Beribadat karena menghasilkan hawa nafsu. Nyari ya. Daripada atra-atranya peglih. Bekna ibadat kita yang gara-gara atra yang dahwa. Bekna ibadat kita yang gara-gara keinginan-keinginan. Jadi hakikat menurut Junaid al-Baghdadi ya, wateu dengan ka ikhlas nyan sama dengan nyan ibadat gaya nyan ka bersih, hanya semata-mata li wajhillah, hanali karena pulain, hanali sesuatu yang membuat kotor ibadat. Yang membuat ibadat itu kotor yaitu bahagian-bahagian daripada jiwa gitu ya, bahagian nafsu. Beribadat karena menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh nafsu gitu ya. Nyan berarti sesuatunya yang diinginkan oleh hawa nafsu nyan adalah tukang pekuto amal gitu ya. Dan dalam pendapat-pendapat yang lain yang berkenaan dengan ikhlas, tentang memaknai putra makna ikhlas. Jadi yang perlu kita ingat, beramal karena mengharap pahala akhirat menteng ikhlas. Ikhlas mencari pahala. Beramal karena mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tidak karena selainnya, nyan berarti ikhlas paling tinggi. Hanam karena. Jadi kiban ikhlas yang paling tinggi,
beramal karena Allah, bukan karena yang selain Allah, yang paling tinggi. Yang kedua, beramal karena mengharap manfaat akhirat. Yang ikhlas, yang lumur dua. Selain daripadanya riam tu. Kajiannya ni. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.